Sinteyong dorong PSSI untuk proses naturalisasi Choyun Damani. Di informasi selanjutnya, media Vietnam prediksi Sinteyong tinggalkan timnas Indonesia dan bergabung dengan klub BRI Liga 1. Yang terakhir, penyebab Welber Jardim pilih perkuat timnas Indonesia ketimbang Brazil. Jawabannya benar-benar berkelas. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mendorong PSSI memproses naturalisasi Choyun Damani. Lanjut atau tidaknya proses naturalisasi Choyun Damani bukan tak mungkin ada di tangan Sinteyong. Sekedar diketahui Choyun Damani yang bermain untuk Lausanne Sport U17 untuk klub Swiss dipastikan batal memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 karena tidak punya paspor Indonesia. Kabar itu disampaikan pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti. Ia nggak bisa membela timnas Indonesia U17, padahal kami memang butuh banget. Dia bagus banget soalnya. Chow ini kan masalahnya paspornya ya, jadi memang perlu waktu. Orang tuanya paspornya dua-duanya sudah Swiss. Ya ibunya memang orang Indonesia tapi sudah berpaspor Swiss, kata Bima Sakti. Berhubung tidak memiliki paspor Indonesia, Choyun Damani mesti menjalani proses naturalisasi untuk mendapatkan status warga negara Indonesia. Namun, berhubung proses naturalisasi membutuhkan waktu yang panjang, plus Piala Dunia U17 2023 dimulai sekitar 11 hari lagi, maka Choyun Damani sudah tak mungkin memperkuat timnas Indonesia U17. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah proses naturalisasi Choyun Damani bakal dimulai meski gagal tampil di Piala Dunia U17 2023? Iya atau tidaknya ada di tangan pelatih timnas Indonesia, Sinteyong pastinya. Sebab seorang pemain keturunan bakal dinaturalisasi atau tidak tergantung oleh keputusan Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan ini bisa saja melihat Choyun Damani sebagai talenta masa depan timnas Indonesia. Terlebih, Sinteyong dikenal gemar mengandalkan pemain muda, sehingga potensi Choyun Damani dinaturalisasi menjadi WNI masih sangat terbuka. Ya, menarik untuk dinantikan tentang keputusan Sinteyong ke depannya. Jika Choyun Damani dilepas begitu saja, tentunya sangat disayangkan, sebab beredar kabar Choyun Damani sudah masuk ke radar timnas dari Swiss. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Salah satu media Vietnam, The Tao 247, memprediksi kalau Sinteyong akan tinggalkan timnas Indonesia. Mereka juga menyebut kalau ada klub BRI Liga 1 yang akan merekrut dia. Pelatih Sinteyong telah membawa banyak perubahan ketika melatih timnas Indonesia. Sejauh ini pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil membuat skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023, baik senior ataupun kelompok umur. Bahkan ia juga sudah membuat ranking FIFA timnas Indonesia berangkat naik dari 173 menuju angka 145 saat ini. Namun hal tersebut ternyata masih belum cukup membuat beberapa pihak puas karena belum ada gelar juara yang diberikan untuk timnas Indonesia. The Tao 247 pun melihat hal ini sebagai salah satu alasan mengapa Shin tak akan bertahan lama di timnas Indonesia. Ahli strategi Korea itu mungkin akan meninggalkan timnas Indonesia setelah bertahun-tahun bergabung. Bunyi pernyataan The Tao 274. Media tersebut juga menyebut kalau Sinteyong sudah diincar dua klub dari BRI Liga 1 andai tidak melatih timnas Indonesia. Banyak klub Indonesia yang sangat menginginkan tanda tangan Sinteyong. Secara spesifik, salah satu pemegang saham utama Persis Solo yang bernama Kaisang berbincang dengan pelatih Sinteyong, menyarankan agar pelatih asal Korea tersebut memimpin Persis Solo. Sebelum Persis Solo angkat bicara, klub PSIS Semarang pun juga sempat menyatakan ketertarikannya dan mengajak ahli strategi yang hadir di Piala Dunia itu untuk memimpin, kata media Vietnam tersebut. Lalu, apakah nantinya Sinteyong akan melatih salah satu dari klub tersebut di masa depan andai tak berada di timnas Indonesia lagi? Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Ya, penyebab Welber Jardim pilih perkuat timnas Indonesia ketimbang Brazil akan diulas hari ini. Ya, Welber Jardim merupakan pesepak bola berdarah Brazil Indonesia. Ia merupakan anak dari pesepak bola asal Brazil yang pernah merumput di Indonesia bersama Perseka Badung dan Persiba Balikpapan yang bernama Elis Angelo Jardim de Jesus.
Sementara itu, Ibu Welber Jardim adalah perempuan asli Indonesia, tepatnya dari Banjarmasin. Lantas, mengapa Welber Jardim memilih memperkuat timnas Indonesia ketimbang Brazil? Peluang Welber Jardim memperkuat Brazil sejatinya masih terbuka, mengingat ia mentas bersama klub raksasa Brazil, Sao Paulo U17. Dalam pengakuannya, Welber Jardim memilih Indonesia karena kesempatan tampil di Piala Dunia U17 2023. Ia pun bangga bisa memperkuat timnas Indonesia U17 di ajang besar itu. Nggak tahu juga, ada yang panggil saya buat main di Piala Dunia U17. Saya mau main di Piala Dunia, kata Welber Halim Jardim kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 30 Oktober. Pemain 16 tahun itu mengatakan atmosfer sepak bola Indonesia juga bagus untuk pemain muda. Ia menilai animo masyarakat Indonesia dengan sepak bola sangatlah cukup besar. Sepak bola Indonesia itu juga bagus, kata pemain berusia 16 tahun ini. Welber Jardim menambahkan tidak asing dengan Indonesia sebab ia pernah tinggal di Indonesia meskipun hanya beberapa saat saja. Welber Jardim sendiri digadang-gadang masuk skuad timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 sendiri tergabung di grup A bersama Panama, Ekuador, dan juga Maroko. Dan sesuai jadwal, timnas Indonesia U17 akan menantang Ekuador U17 di laga pertama grup A Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 10 November nanti. Nova mengatakan saat ini tim pelatih timnas Indonesia belum bisa melakukan persiapan karena kompetisi di tingkat klub masih bergulir. Meski begitu, pihaknya menjadwalkan tim berkumpul pada 12 November. Mantan pemain Persib Bandung ini mengatakan tak ada pemain yang diistimewakan untuk membela timnas Indonesia. Ia mengatakan semua nama punya kesempatan yang sama berseragam merah putih dalam ajang internasional. Timnas Indonesia sendiri ditargetkan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk memperbesar peluang merebut tiket ke putaran final, dan ajang 4 tahunan itu dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat dan Meksiko mulai 11 Juni sampai 19 Juli nanti.